Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan saya Zainal Zarif, Muhammad Zainal Zarif dengan NPM 2163201025. Baik, sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pengawasan dan akuntabilitas publik. Nah, dari kata pengawasan itu dapat didefinisikan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Nah, pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atau tujuan yang akan dicapai. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan internal dan internal atau kontrol maupun pengawasan eksternal atau external control, ya kan. Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal ada pengawasan yang dilakukan orang atau badan yang di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung. Pengawasan eksternal adalah pemberian yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Misalnya adalah Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Yang kedua, pengawasan preventif dan perspektif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan responsif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. Pengawasan yang aktif dan pasif. Pengawasan aktif itu atau dekat adalah bentuk pengawasan dilaksanakan di tempat kegiatan bersangkutan. Pengawasan pasif atau jauh adalah bentuk pengawasan yang melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Akuntabilitas publik secara harfiah dapat diartikan secara pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan yang diminta dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa setiap program kegiatan maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan didapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimanapun atau dimaksud tanpa hambatan. Ada 4 jenis akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Nah, azas akuntabilitas adalah azas yang menekan apakah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan dengan dan masyarakat berjalan secara aktif. Ciri pemerintahan akuntabel adalah mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan terhadap masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada publik, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara proporsional. Adapun sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai tentang mata kuliah pengawasan dan akuntabilitas publik yang mungkin secara umum. Mungkin lebih detailnya mungkin kawan-kawan akan dapat mengimplementasikan atau mengadopsikan secara realitas yang terjadi hari ini, ya kan. Mungkin begitu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.